Seteduh Taman Surga Part 2. Mobil-mobil mewah berjejer memenuhi halaman galeri Art Space. Tamu-tamu ramai berlalu lalang, mulai dari seniman terkenal Indonesia, para kurator ternama, hingga kolektor lukisan dari berbagai penjuru dunia. Para wartawan berseliweran sambil mengabadikan berbagai macam objek dengan kameranya masing-masing. Suasana di dalam galeri ramai namun tertib. Adrian Prajabuana, kurator sekaligus pemilik galeri Art Space, tengah menyibakkan kain yang menutupi sebuah lukisan. Di sekelilingnya para pengunjung menantinya dengan tidak sabar. Sudah 1 tahun ini, galeri Art Space menjadi sorotan dunia, lantaran Adrian Prajabuana membawa 2 lukisan sekaligus menjadi kurator karya seorang seniman Indonesia dalam balai lelang Sotheby's Hong Kong yang terjual dengan harga fantastis. 2 lukisan tersebut karya I.R. Jannah, pelukis misterius yang hingga kini belum diketahui sosoknya. I.R. Jannah adalah seniman baru yang namanya saja tidak dikenal. Lukisannya pun baru 2 buah. Namun, di tangan Adrian Prajabuana, keduanya terjual dengan angka yang sangat tinggi. Sehingga tidak heran, dalam sekejap namanya melejit dan karyanya pun diburu para kolektor. Lukisan pertama berjudul Kau dan Tungku. Dalam lukisan tersebut, tampak seorang wanita yang sangat mirip dengan Victoria Alexander, tengah duduk di depan sebuah tungku kayu yang mengepulkan asap kecil, dengan panci yang sudah menghitam di atasnya, sambil meniup api menggunakan sebuah bambu. Wanita tersebut memakai jari dan kebaya lusuh, dengan rambut yang disanggul acak-acakan. Beberapa butir keringat membasahi wajahnya yang sangat jelita. Hal tersebut memancing kehebohan publik. Sosok wanita dalam lukisan I.R. Jannah sangat jauh dari Victoria Alexander yang cantik dengan tubuh seksi sempurna serta penampilan tanpa celah. Victoria Alexander adalah model berdarah Amerika yang sangat populer di tanah air. Belum reda kehebohan publik, Adrian Prajabuana kembali hadir membawa sebuah lukisan yang kedua. Lukisan yang diberi judul Ku Minta Kasihmu tersebut tampak sosok Victoria Alexander tengah menyusui seorang bayi dalam dekapannya. Wajahnya menatap sang bayi dengan tatapan tak suka. Pertama kali kain penutup lukisan Ku Minta Kasihmu dibuka dan menampilkan isinya, semua orang terkesiap, merasakan sebuah pesan yang tersirat. Pelukis seolah ingin mengungkapkan sesuatu. Lukisan yang kedua ini mampu mengalahkan lukisan Kau dan Tungku, terjual dengan menembus angka 120 miliar. Melalui 2 karyanya yang sangat fenomenal, tak heran jika nama I.R. Jannah melambung ke berbagai penjuru dunia. Adrian Prajabuana sengaja berlama-lama membuka kain putih yang menutupi sebuah lukisan, membuat para hadirin mendesah tak sabar. Kain penutup dibuka perlahan-lahan. Seluruh tamu di ruangan tersebut menahan napas. Mendadak suasana hening. Semua tercengang menyaksikan sebuah kemarahan, kekecewaan, dan kesedihan yang tampak dalam sebuah gambar. I.R. Jannah kembali melukis Victoria Alexander yang tengah menaiki sebuah kursi. Di depannya menggantung sebuah tali yang sudah membentuk simpul. Dengan huruf kapital bertuliskan Abadi. Sesuai judulnya, lukisan tersebut seolah menggambarkan kebencian yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Banyak yang mengira bahwa I.R. Jannah adalah penggemar fanatik model berdarah Amerika tersebut. Namun, tak sedikit pula yang menganggap I.R. Jannah hanya numpang menggunakan model Victoria Alexander untuk membuat dirinya terkenal.
hingga banyak sekali dugaan-dugaan yang bahkan sangat tidak masuk akal. Namun Adrian Prajabuana sama sekali tidak mau buka suara mengenai pelukis tersebut. Banyak yang mengaku dirinya sebagai Ir Jannah, tapi sosok yang sebenarnya benar-benar tidak mau menampakkan dirinya di hadapan publik. Vivian menjerit histeris sambil terus melempar apa saja yang dapat dijangkaunya. Albert menerobos masuk dengan panik, tepat saat Vivian tengah meraih vas bunga, hendak melemparkannya pada televisi 21 inci yang tengah menayangkan acara gosip. Albert mendekap adik sematawayangnya erat, mencoba menghentikan kekalapan Vivian. Enstaina berdiri diam di ambang pintu kamar Vivian. Matanya menangkap sebuah kumpalan kertas di sebelah kaki kirinya. Enstaina memungutnya. Kemudian ia membuka kumpalan kertas tersebut. Matanya melebar, melihat gambar di atas kertas lecek penuh berkas remasan itu. Enstaina tahu, Vivian pandai melukis. Sejak kecil Enstaina sering sekali mendapat lukisan-lukisan karya Vivian. Tapi Enstaina benar-benar tidak menyangka jika Vivian mampu menggambar sosok Armand Thomas sedemikian rupa. Enstaina merasa bulu kudunya meremang melihat sketsa di tangannya. Sebegitu bencinyakah Vivian pada Armand Thomas? 14 tahun yang lalu, saat Vivian berusia 2 tahun, Lydia Natasha, ibunya menikah lagi dengan Armand Thomas setelah menjanda selama setahun sejak suaminya meninggal. Armand Thomas hanyalah seorang pengangguran yang beruntung mendapatkan cinta seorang janda kaya raya. 10 tahun pernikahan mereka berjalan tanpa ada masalah. Armand juga terbukti sangat menyayangi kedua anak tirinya, terutama pada Vivian. Namun segalanya berubah saat Armand mengenal seorang model cantik, Victoria Alexander. Armand mulai jarang pulang ke rumah. Perhatian untuk anak-anaknya pun semakin berkurang, membuat mereka merasa kehilangan, terlebih Vivian. Puncaknya saat pihak bank datang menyita rumah mewah mereka. Ternyata Armand memiliki sejumlah utang dan ia menggadaikan sertifikat rumahnya sebagai jaminan. Tidak hanya itu, ia juga menggelapkan uang perusahaan, sehingga membuat perusahaan milik istrinya tersebut mengalami kebangkrutan dan terlilit utang dalam jumlah yang sangat besar. Setelah rumah mereka disita oleh bank, Lydia beserta kedua anaknya yang masih remaja berjuang bertahan hidup. Setiap hari mereka harus berpindah-pindah tempat tinggal untuk menghindari para penagih utang. Albert terpaksa putus sekolah dan bekerja serabutan agar mereka tetap bisa makan. Lydia sendiri terpuruk dalam ketidakberdayaannya. Ia hanya mampu menjadi buruh cuci di rumah tetangganya. Namun, kehidupan seperti itu tidak berlangsung lama. Lydia memilih menyerah. Ia mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Kehidupan Albert dan Vivian semakin hancur sepeninggalan ibunya. Tetapi Albert memilih bangkit demi adiknya. Ia mulai menyusun rencana masa depan bersama Vivian. Mulai dari bekerja sebagai loper koran hingga sebagai montir di sebuah bengkel kecil. Berkat kegigihan dan keahliannya, setelah 3 tahun mengumpulkan modal, ia membuka sebuah bengkel kecil-kecilan di depan rumah kontrakannya yang sederhana. Bersama Vivian, ia memulai segalanya dari awal. Hidup kedua kakak beradik tersebut tampak jauh lebih baik. Nantikan kelanjutannya hanya di Cerita Puspa. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.